Berkhodam laki-laki bertopi, tuahnya pun unik, yaitu pada kewibawaan dan kejayaan karir. Seperti apa pembacaan lengkapnya? Simak dalam video berikut. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini Minggu 21 Juli jam 18.45, kita sedang melayani klien nomor 6047. Beliau menerawangkan sebuah batu berbentuk bulat. Batu ini Mbah Wira tidak tahu belinya di mana, harganya berapa, atau praktisi yang meritual siapa. Oleh karenanya apapun hasil terawangannya itu merupakan pandangan Mbah Wira secara objektif tanpa dipengaruhi akibat kenal dengan siapa pembuatnya. Benda ini Mbah Wira periksa dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Dengan metode vibrasi energi kita bisa mengklasifikasikan atau memilah apakah suatu benda itu bertuah atau tidak. Nah, setelah Mbah Wira periksa secara vibrasi energi, ternyata benda bulat dari klien 6047 ini bertuah. Tuahnya dari mana? Nah, ini macam-macam, kita telusuri lebih lengkap. Energi yang ada pada suatu benda lazimnya atau normalnya setidak-tidaknya berasal dari 3 perkara. Yang pertama yaitu energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam yang masuk ke dalam suatu benda dengan 2 cara, yaitu masuk sendiri secara otomatis, dan yang kedua disengaja dimasukkan atau dimanipulasi oleh manusia. Benda-benda batu seperti muta besi itu secara umum alamiah dia mengandung energi alam yang positif, ya. Nah, untuk benda dari klien 6047 ini kalau menurut Mbah Wira, setelah Mbah Wira periksa itu tidak mengandung energi alam, ya. Yang kedua yaitu energi manusia. Energi manusia seringkali kita sebut juga dengan tulpa. Tulpa adalah energi yang didesain, ya, diniatkan khusus untuk memberikan manfaat tertentu pada si pengguna benda yang mengandung tulpa tadi. Nah, untuk benda dari klien 6047 kalau menurut Mbah Wira itu tidak mengandung tulpa. Yang ketiga adalah energi dari entitas astral yang namanya khodam. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian agar patuh loyal, ya, mau melaksanakan apapun perintah juragannya. Khodam berbeda dengan jin. Jin itu belum ditundukkan. Kalau udah ditundukkan barulah kita sebut dengan khodam. Tidak semua jin lantas bisa kita sebut dengan khodam. Sebagaimana tidak semua wanita bisa kita sebut dengan istri. Apa itu istri? Istri adalah wanita yang sudah diikat perjanjian akad nikah sehingga harus mematuhi suaminya, kan gitu. Maka dari itu tidak semua wanita bisa kita sebut dengan istri, sebagaimana tidak semua jin yang bisa kita sebut dengan khodam. Ini yang harus dipahami, karena seringkali orang itu menyamaratakan. Ketika diketahui ada entitas astral dalam satu benda langsung disebut benda itu berkhodam, padahal belum tentu. Kita kembali. Khodam dari benda klien nomor 6047, energinya itu padat menolak, yang menjadi ciri khas atau tanda bahwa dia memiliki tuah kewibawaan yang bagus. Nah, seperti apa tuah kewibawaan yang dimiliki oleh benda khodam dari benda ini? Mbah Wira melanjutkan pemeriksaan dengan metode visualisasi. Dengan metode visualisasi, Mbah Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau kehadiran suatu entitas astral dalam suatu benda bertuah. Seringkali praktisi modern menyebutnya dengan manifestasi. Mbah Wira mendapatkan sosok laki-laki bertopi, ya, pakai topi. Cakep. Ini menggambarkan bahwa khodam tersebut berasal dari pemukiman yang modern, bukan berasal dari hutan yang terpencil, gua yang wingit, laut yang jauh dari pedang, bukan. Ini berasal dari pemukiman yang dekat dengan manusia, dengan dunia manusia. Sehingga budaya jin yang ada di pemukiman itu meniru budaya manusia karena dekat dan sering interaksi. Dia memakai topi dan pakaian layaknya manusia modern. Khodam ini, ya, sifatnya positif. Ketika Mbah Wira rasakan itu positif, jadi tidak ada dampak negatif apapun, ya, yang diberikan kepada pengguna dari khodam itu. Dia adalah white entitas, usianya kira-kira 1200 tahun. Kalau 1200 ya kira-kira itu setengah tua, ya. Kalau standar tua Mbah Wira adalah 3000. Kalau 1200 berarti setengah tua. Kemudian untuk level powernya itu ada di kisaran 88. Mungkin ketika nanti hubungan antara pengguna benda ini dengan si khodam itu semakin dekat,
energi Kodam itu bisa keluar hingga 92. Namun kalau sekarang itu sekitar 88 saja gitu ya. Nah kemudian asal Kodamnya, dia merupakan jin yang berasal dari pemukiman di daratan. Ya, jadi bukan di gunung yang terpencil, bukan di hutan, bukan di laut, bukan di angkasa, tapi di daratan yang dekat dengan pemukiman manusia. Sehingga bisa kita sebut dengan jin daratan. Untuk tuannya sendiri, kalau Mbak Wira baca dari karakter energi yang ditampilkan, itu lebih ke arah kewibawaan, ya, membuat Anda disegani dan dihormati oleh orang lain, sehingga mudah dibawa ke kejayaan karir. Jadi kewibawaan ini untuk menunjang kejayaan karir. Biasanya kejayaan karir itu seringkali kita sebut dengan kerezekian bagi karyawan. Jadi kalau Anda ada seorang karyawan, pas pakai benda ini. Tapi kalau Anda seorang pedagang, kalau menurut Mbak Wira kurang pas gitu. Jadi kerezekian namun khusus untuk karyawan. Ada tuah proteksinya, namun sama proteksi dan kewibawaan itu digunakan untuk menunjang tuah kejayaan karir, ya, bagi si pengguna benda ini. Kalau untuk perawatan, Mbak Wira merekomendasikan menggunakan dupa gaharu herbal cap Raja Omya. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Kalau ada yang kurang atau kalau ada informasi yang belum Mbak Wira sampaikan, tolong ditanyakan. Karena mohon maaf, di sini sedang berisik, ya. Jadi ada suara orang ngaji sehingga Mbak Wira kurang fokus untuk memberikan poin-poin detail, ya, dari sebuah terawangan. Tolong kalau ada yang kurang Mbak Wira diingatkan. Sekian, terima kasih. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh, ya, ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong, ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu? Mbak, ini ada khodamnya apa enggak, Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer, Mbah, untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak, ya, orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur, nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah, kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.